Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurel Maura Athanafisa. NPM saya G1A023001. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video ujian akhir semester tentang presentasi materi dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-15. Saya akan mempresentasikan materi dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-15 pada semester 2 ini dengan dosen pengampunya yaitu Pak Dr. Nermanza, SPD MPD. Pada pertemuan pertama, kami membahas tentang hakikat dan perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi sekaligus bahasa nasional di Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional itu memiliki fungsi: pertama, lambang kebanggaan kebangsaan; kedua, lambang identitas nasional; ketiga, alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya; terakhir yaitu alat pengembangan budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Selanjutnya, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memiliki fungsi: yang pertama, bahasa resmi kenegaraan; yang kedua, bahasa pengantar dalam pendidikan; yang ketiga, alat penghubung pada tingkat nasional; dan yang keempat yaitu alat pengembangan kebudayaan, pengetahuan, dan ilmu teknologi. Pasal 1 ayat 2 yaitu bahasa negara kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berfungsi sebagai jati diri bangsa. Jadi bahasa Indonesia ini berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan bahasa Indonesia, yaitu sebelum Indonesia merdeka. Abad ke-7 Masehi itu bahasa Melayu kuno dipakai di Kerajaan Sriwijaya. Lalu pada masa prasasti kedudukan Bukit, Talangtuwo, Kota Kapur, Karangbrahi, dan Karangbrahi. Pada tahun 1901, ejaan Opwitsen disusun oleh C.H. Afan Opwitsen dengan bantuan Engku Nawawi dan Muhammad Taib. Cirinya, J itu dibaca Y, O dibaca U, lalu penggunaan tanda diakritik. 28 Oktober 1928 Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Berarti pada 28 Oktober ini bahasa Indonesia itu sudah disahkan sebagai bahasa persatuan. Selanjutnya 1938 Kongres Bahasa Indonesia I di Solo, internasionalisasi ejaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan lagi perkembangan bahasa Indonesia sesudah Indonesia merdeka. Pada tahun 1945, Pasal 36 menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. 1947, ejaan Republik, ejaan Suwandi, O menjadi U, bunyi sentak ditulis dengan K, kata ulang dengan angka 2. Pada tahun 1954, Kongres Bahasa Indonesia II di Medan. Yang pertama tadi di Solo, yang kedua di Medan. Usulan Badan Perumusan Ejaan. Pada tahun 1957, ejaan pembaharuan. Perubahan seperti DJ itu menjadi J, tidak resmi. 1959, ejaan Melindo, tidak diberlakukan. 1967, ejaan baru atau ejaan LBK, DJ menjadi J, TJ menjadi J, NJ menjadi NY, SJ menjadi SJ, CH menjadi KH. 1977
1972, ejaannya disempurnakan, EYD resmi dengan Kepres nomor 57. Ciri penggunaan huruf asing dan pembeda awalan di dan kata depan di. 1975, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Program Pembakuan Bahasa. Selanjutnya 1988, PUEYD edisi kedua, Keputusan Menteri Nomor 0543 AU 1987. 2009 edisi ketiga PUEYD Peraturan Menteri Nomor 46 2015. Selanjutnya 2015 Permendikbud Nomor 50 Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Hakikat dan perkembangan. Pada tahun 2016 PUEYD menjadi PUEB, 2021 PUEB Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Tahun 2022 EYD pembaruan oleh Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Pada pertemuan kedua, kami membahas tentang sikap berbahasa Indonesia. Sikap bahasa yaitu peristiwa perasaan atau kejiwaan seseorang terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain dalam wujud bangga, mengejek, menolak, atau menerima bahasa tertentu. Ciri sikap bahasa menurut Garvin Mathiot 1968, yang pertama itu kesetiaan bahasa, dorongan untuk mempertahankan bahasa dan mencegah pengaruh bahasa lain. Yang kedua, kebanggaan bahasa, dorongan untuk mengembangkan bahasa dan menggunakannya sebagai lambang identitas nasional dan kesatuan. Yang ketiga, kesadaran norma bahasa, dorongan untuk menggunakan bahasa dengan cermat dan santun, berpengaruh besar terhadap penggunaan bahasa. Komponen sikap bahasa menurut Lambert 1967, yang pertama komponen kognitif, pengetahuan tentang lingkungan dan gagasan yang digunakan dalam berpikir. Kedua, komponen afektif, penilaian suka atau tidak suka terhadap sesuatu, menentukan sikap positif atau negatif. Yang ketiga, komponen konatif, perilaku atau tindakan sebagai hasil akhir kesiapan reaktif terhadap suatu keadaan. Selanjutnya jenis sikap bahasa. Sikap kebahasaan itu menggunakan EYD, menggunakan kata baku, membuat kalimat efektif, mengikuti aturan paragraf dalam bahasa Indonesia. Kalau sikap non-kebahasaan itu yaitu sikap politik, sosial, estetis, dan keagamaan. Sikap terhadap bahasa Indonesia, sikap positif itu hati-hati menggunakan bahasa, tidak senang melihat penggunaan bahasa yang salah, mempromosikan penggunaan yang benar, tertarik pada penjelasan tentang bahasa, berusaha menambah pengetahuan, bertanya kepada ahli saat menghadapi masalah bahasa. Lalu sikap negatifnya itu bangga berbahasa Inggris meskipun kurang dalam bahasa Indonesia. Merasa lebih pandai karena menguasai bahasa asing walau bahasa Indonesianya kurang. Malu tidak menguasai bahasa asing, tetapi tidak malu kurang dalam bahasa Indonesia. Meremehkan bahasa Indonesia dan enggan mempelajarinya lebih lanjut. Pada pertemuan ketiga, kami membahas tentang teks dalam kehidupan akademik untuk penanaman nilai dan hakikat bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan. Bentuk tulisan secara umum. Prosa merupakan bentuk karya tulis yang tidak terikat oleh aturan-aturan seperti puisi dan biasanya berfungsi untuk menyampaikan ide cerita atau informasi dengan cara yang jelas dan terstruktur. Prosa dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu prosa fiksi dan prosa non-fiksi. Prosa fiksi adalah karya tulis yang dibuat berdasarkan imajinasi pengarang dan tidak berlandaskan pada kejadian nyata. Yang pertama itu ada novel. Novel itu sebuah karya tulis panjang yang menceritakan kisah yang kompleks. Yang kedua itu ada cerpen atau cerita pendek, karya fiksi yang lebih pendek dari novel. Biasanya itu fokus pada satu tema atau peristiwa dan memiliki alur yang sederhana. Yang ketiga ada dongeng, cerita rakyat yang bersifat fantasi dan seringkali mengandung pesan moral atau perjalanan hidup. Yang keempat ada legenda, cerita yang dipercaya sebagian orang sebagai sejarah. Yang keempat ada fabel, cerita pendek yang mengajarkan pelajaran moral dengan tokoh utama berupa binatang yang berperilaku sebagai manusia. Contoh itu kancil dan buaya. Yang keenam itu mitos,
cerita tradisional yang menjelaskan asal-usul dalam semesta, fenomena alam, atau kebudayaan suatu masyarakat seringkali melibatkan dewa-dewi. Contohnya itu mitos Dewi Sri. Selanjutnya itu adalah prosa non-fiksi. Prosa non-fiksi adalah karya tulis yang didasarkan pada fakta dan kenyataan, bertujuan untuk menyampaikan informasi atau pengetahuan yang akurat. Prosa non-fiksi dibagi menjadi dua kategori utama berdasarkan sumbernya. Yang pertama, hasil kajian pustaka. Karya tulis yang didasarkan pada penelitian atau kajian literatur yang sudah ada. Beberapa contoh itu termasuk makalah. Makalah itu membahas suatu topik tertentu secara terperinci. Yang kedua itu artikel ilmiah populer. Artikel yang ditulis untuk khalayak umum berisi informasi ilmiah yang disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Yang ketiga itu adalah berita. Itu sebuah laporan tentang peristiwa. Yang keempat adalah biografi, itu kisah hidup. Yang kelima itu buku teks sebagai bahan ajar dalam pendidikan. Terus buku ajar yang dirancang untuk membantu proses belajar mengajar. Lalu ada modul, materi pembelajarannya terstruktur dan disusun untuk pembelajaran mandiri. Selanjutnya ada buku panduan praktikum, buku yang memberikan instruksi dan panduan untuk melakukan eksperimen atau kegiatan praktikum. Nah, yang kedua itu, pembagian kedua itu yaitu hasil dari proses penelitian. Karya tulis yang merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis sendiri. Beberapa contohnya itu laporan hasil penelitian D1 sampai D3, dokumen yang membuat hasil penelitian dari berbagai tingkatan pendidikan mulai dari diploma hingga doktor. Selanjutnya itu adalah skripsi. Karya tulis ilmiah merupakan syarat kelulusan bagi mahasiswa S1. Selanjutnya ada tesis yang merupakan syarat kelulusan bagi mahasiswa magister atau S2. Prosa non-fiksi disertai karya tulis ilmiah yang merupakan syarat kelulusan bagi mahasiswa doktor S atau S3. Selanjutnya ada artikel jurnal, artikel yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah dan berisi hasil penelitian asli. Selanjutnya itu ada makalah hasil penelitian, karya tulis yang membahas hasil penelitian tertentu, seringkali disajikan dalam seminar atau konferensi. Lalu ada buku referensi, buku yang berisi informasi yang mendalam dan komprehensif mengenai suatu bidang ilmu. Lalu ada monograf, buku yang membahas satu topik tertentu secara mendalam dan terperinci. Pengertian tulisan akademik. Tulisan akademik adalah jenis tulisan yang mengkaji suatu permasalahan melalui proses penelitian atau kajian pustaka dengan menggunakan metode ilmiah atau saintifik yang diterima dan digunakan dalam lingkungan akademik. Bentuk tulisan ilmiah itu hasil kajian pustaka, itu ada makalah, artikel ilmiah populer, berita, biografi, buku teks, buku ajar, modul, buku panduan praktikum. Lalu ada hasil dari proses penelitian itu laporan hasil penelitian D1 sampai D3, skripsi, tesis disertai artikel jurnal, makalah, hasil penelitian, buku referensi dan monograf. Sistematika tulisan ilmiah itu hasil kajian pustaka, halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, landasan teori, metode penulisan, pembahasan, simpulan dan saran, dan daftar pustaka. Hasil dari proses penelitian, yang pertama itu sistematika itu ada halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, simpulan dan saran, dan daftar pustaka. Berarti dua ini hampir sama, tapi yang membedakannya itu yaitu hasil dari proses penelitiannya itu ada sistematika hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab 4 kami membahas tentang menjelajahi dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital. Di sini kami diajari menggunakan aplikasi Mendeley. Aplikasi Mendeley adalah aplikasi yang memudahkan untuk mengelola database berupa karya ilmiah, sehingga seorang tidak akan kesulitan saat menuliskan daftar pustaka. Jenis Mendeley itu yang pertama ada Mendeley Desktop.
Lalu ada Mendeley Web, Mendeley Reference Manager. Nah itu, jadi kami itu kemarin diajarkan menggunakan Mendeley Reference Manager. Dia itu mulai tahun 2019. Fitur utama itu membutuhkan koneksi internet sejak login dan menyediakan fasilitas serupa dengan Mendeley Web. Mendeley Web ini fitur utama itu mengedit profil, mengelola referensi dan berbagai koleksi dengan kolega melalui Mendeley Group. Informasi tambahan itu menyediakan statistik dengan popularitas referensi, mengetahui frekuensi unduhan dan pembacaan referensi online serta informasi lokasinya. Pada bab 5, kami membahas tentang presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah merupakan keterampilan berbicara atau komunikasi secara lisan di depan umum untuk menyampaikan gagasan atau pendapat dari hasil temuan penelitian, pemikiran kritis atau informasi dalam dunia akademik dan pendidikan untuk mengubah perilaku individu lain. Nah, prosesnya itu komponen presentasi ilmiah itu yang pertama ada medianya, terus ada audiens dan komunikator. Media itu slide bahan tayang, audiens itu orang yang menerima pesan, komunikator tuh orang yang memberi pesan. Itu adalah komponennya. Komponen-komponen presentasi ilmiah, kinetik atau gerak termasuk ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan gestur yang digunakan untuk presenter untuk memperkuat pesan yang disampaikan. Terus tuh ada suara, menyangkut kontrol atas volume suara, nada yang digunakan, dan intonasi yang diberikan saat berbicara untuk menarik perhatian dan memperjelas pesan. Lalu ada performance, keseluruhan penampilan dan cara presenter menyampaikan materi secara persuasif dan menarik perhatian audiens. Lalu ada jawaban logis, kemampuan presenter memberikan jawaban yang logis dan meyakinkan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh audiens. Lalu ada presentasi itu menggunakan, itu adalah bahannya, ada bahan makalah, kebutuhan audiens, bahasa yang santun. Lalu ada manajemen waktu, kita harus pintar mengelola waktu dengan efisien agar presentasi sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Surprise yang representasi, memastikan sarana dan prasarana yang digunakan dalam presentasi seperti ruangan dan peralatan presentasi mendukung penyampaian materi yang baik. Pertemuan selanjutnya kami membahas tentang mendesain proposal kegiatan. Sini kami diajari bagaimana cara mendesain proposal sebuah kegiatan. Proposal kegiatan yaitu rencana kegiatan yang ditulis dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan membuat produk atau jasa yang diajukan kepada pihak tertentu untuk memperoleh pembiayaan terhadap kegiatan yang akan dilakukan. Nah, langkah-langkahnya itu pertama diskusi, yang kedua pembentukan kelompok kerja, yang ketiga menyusun perencanaan, yang keempat menyusun jadwal proyek dalam menyusun proposal kegiatan, yang ketiga pelaksanaan observasi. Selanjutnya ada presentasi hasil penyusunan proposal kegiatan. Sistematiknya itu ada judul, daftar isi, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Nah, kalau daftar isinya itu kan seperti daftar isi pada umumnya. Bab 1 itu biasanya itu pendahuluan. Pendahuluannya itu mengungkapkan potensi dan peluang pasar sama aja kayak latar belakang. Kalau bab 2 itu gambaran umum rencana usaha, memberikan uraian tentang kondisi umum lingkungan yang menunjukkan potensi sumber daya. Bab 3 itu metode pelaksananya. Yang keempat, bab 4 itu biaya dan jadwal kegiatannya. Itu tuh merincikan semua biaya yang dibutuhkan. Ada daftar pustaka. Pada pertemuan selanjutnya kami melakukan ujian tengah semester. Lalu pada pertemuan selanjutnya lagi kami mempresentasikan hasil proposal yang sudah kami buat. Apa saja rencana yang kami bikin untuk mengajukan proposal tersebut. Pada pertemuan selanjutnya
Kami membahas tentang laporan penelitian dan artikel ilmiah hasil penelitian. Penelitian adalah suatu proses penyelidikan yang ilmiah melalui pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyimpulan data berdasarkan pendekatan, metode, dan teknik tertentu untuk menjawab suatu permasalahan. Metode penelitian yaitu rasional, empiris, sistematis, valid, reliable. Lalu ciri-ciri penelitiannya itu penelitian yang baik dan benar yaitu bersifat sistematis dan logis. Bersifat ilmiah, penelitian yang baik wajib memberikan sumber data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Lalu efisien dan bermanfaat. Lalu analitis, penelitian yang baik harus berdasarkan analisa yang sesuai dengan prosedur ilmiah. Siklus proses penelitian dengan metode ilmiah. Yang pertama, identifikasi permasalahan penelitian. Mulai dari menetapkan permasalahan, menjustifikasinya, menyebutkan pentingnya untuk meneliti bagi audiensi tertentu. Selanjutnya tinjauan kepustakaan. Itu menemukan sumber, menyeleksi sumber, merangkum sumber, lalu pelaporan dan evaluasi penelitian, yaitu memutuskan tentang audiensi, menstruktur laporan, menulis laporan dengan sensitif. Lalu siklus penetapan maksud penelitian, yaitu mengidentifikasi maksud pernyataan, mempersempit pernyataan maksud untuk pernyataan atau hipotesis. Lalu pengumpulan data, menyeleksi individu untuk diteliti, mendapat izin, mengumpulkan informasi. Lalu analitis interpretasi data, itu menguraikan data, mempresentasikan data, menjelaskan data. Laporan metode penelitian dibagi menjadi 3. Metode penelitian kuantitatif, yaitu metode dengan pendekatan empiris untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data dalam bentuk numerik atau angka. Metode ini sering digunakan oleh akademisi karena menghasilkan data yang akurat. Lalu metode kualitatif, yaitu metode yang sering digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data berupa kata-kata, tulisan, atau wawancara dari individu atau partisipasi yang diamati, kemudian data tersebut ditafsirkan. Yang terakhir yaitu metode campuran, pendekatan terbaik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian karena keduanya, baik kualitatif maupun kuantitatif, tidak cukup sebagai pendekatan tunggal. Metode ini menggabungkan pengumpulan dan analisis data baik kualitatif maupun kuantitatif. Tipe rancangan penelitian itu, kalau rancangan kuantitatif itu penelitian non intervensi, A. eksperimen, B. korelasional, C. survei. Kalau rancangan kualitatif itu grounded teori A, mengeksplorasi pengalaman yang sama, etnografi mengeksplorasi budaya yang sama sekelompok orang, naratif mengeksplorasi cerita individu untuk mendeskripsikan kehidupan orang. Lalu ada tipe yang campuran. Yang pertama penelitian intervensi, research dan development, action research dan lesson study. Lalu penggunaan utamanya itu, kalau kuantitatif menjelaskan pengaruh antar kelompok menggunakan variabel dan pola, mendeskripsikan tren populasi. Lalu kualitatif yaitu mengeksplorasi pengalaman individu, budaya kelompok, dan cerita hidup untuk mengembangkan pemahaman mendalam. Penelitian kombinasi yaitu memadukan data kuantitatif dan kualitatif. Jenis penelitian kuantitatif, yang pertama ada kolerasi, yaitu sederhana ganda. Regresi itu sederhana ganda 2 prediktor, ganda 3 prediktor, komponen utama. Yang ketiga eksperimen, uji beda 1 sampel, uji beda 2 sampel. Yang ketiga ada survei, itu ada cross sectional, the successive independent samples design. Lalu ada longitudinal.
Jenis penelitian kualitatif itu ground theory, etnografi, studi kasus, naratif, fenomenologi, historis. Lalu yang campuran itu penelitian pengembangan, penelitian tindakan, penelitian deskriptif, dan lain sebagainya. Laporan hasil penelitian sistematika proposal. Nah, sistematika itu pertama ada bab 1 pendahuluan, isinya itu latar belakang yang menjelaskan tentang kelemahan Y dan solusinya, terus ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan, manfaat, definisi operasional. Lalu bab 2 itu ada kerangka teori dan kerangka berpikir. Bab 3-nya itu metodologi penelitian, metode penelitian, metode dan desain penelitian, waktu dan tempat penelitian. Bab 4 nggak ada. Lalu terakhir itu daftar pustaka. Referensinya sesuai format, diikuti APA, MLA, dan lain-lain. Untuk proposal penelitian kualitatif itu hampir sama seperti kuantitatif tadi. Landasan teorinya itu teori digunakan penelitian relevan. Bab 3 metodologi penelitian. Artikel ilmiah hasil penelitian. Pertama judul, tulis diikuti nama penulis, lalu abstrak bahasa Indonesia atau Inggris berisi masalah atau potensi penelitian, maksimal 250 kata. Pendahuluannya itu menentukan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Lalu landasan teori, menyajikan teori yang sesuai dengan rumusan masalah. Lalu ada metodologi, menjelaskan metode penelitian, data sumber data, populasi sampel, teknik pengumpulan, analisis, dan validitas data ditulis dalam paragraf. Yang keenam, hasil dan pembahasan. Penjelasan hasil penelitian, perbandingan persamaan hasil dengan teori penelitian relevan, maksimal 6 halaman. Kesimpulannya itu ringkasan hasil penelitian. Lalu terakhir ada daftar pustaka. Ringkasan penulisan kutipan referensi. Kutipan langsung itu dia tuh pendek, kurang dari 4 baris, 2 spasi, tanda kutip. Kalau panjang itu lebih dari 4 baris, 1 spasi, tanda kutip menjorok. Kalau tidak langsung itu intisari dengan bahasa sendiri, 2 spasi tanpa tanda kutip. Catatan pustaka, nama sebelum kutipan, nama akhir, tahun, halaman, nama setelah kutipan, nama akhir, tahun, halaman. Banyak buku, nama akhir, tahun, halaman, penulis kedua, dan seterusnya. Lebih dari 2 penulis, nama pertama, et al. Catatan kaki, nomor urut sesuai teks, penempatan di kaki halaman menjorok. Format penulis, judul, halaman, singkatan ini. Lalu D, format penulisan, kertas HPS, sampul kertas tebal, fontnya tajuk 14, teks 12, TNR, margin 4343, spasi, skripsi 2, artikel jurnal 1,5 atau 1, penomoran Romawi, Arab. Baiklah, sekian video presentasi materi dari pertemuan 1-15 dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.